Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yulaica Salma Salsabila dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi kelompok 21. Jadi sekarang saya akan mereview atau meresum materi kemarin tentang SEMA F dan DEMA F. Yang pertama adalah SEMA F, yaitu organisasi normatif di tingkat yang menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat Fakultas Saintek. Nah, fungsinya SEMA F itu ada 4. Yang pertama, advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugasnya yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. Yang ketiga, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa tingkat fakultas dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga eksekutif di tingkat fakultas dan jurusan. SEMA F juga memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah visi, yaitu mewujudkan SEMA Fakultas Saintek sebagai lembaga legislatif yang siap, yaitu solid, interaktif, aktif, dan progresif. Yang kedua, misi. Misi yang pertama yaitu membentuk anggota SEMA Fakultas Saintek yang dinamis dan harmonis yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, membangun komunikasi aktif antar lembaga kemahasiswaan dan birokrat kampus. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemeriksaan dalam lingkup lembaga mahasiswa sains dan teknologi. Dan yang keempat, menjadikan wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Terus di SEMA F juga ada beberapa komisi beserta fungsinya. Yang pertama adalah komisi A, yaitu bagian administrasi dan keuangan. Fungsinya yang pertama yaitu melakukan controlling kepada lembaga eksekutif terkait administrasi dan keuangan organisasi selama 1 tahun periode kepengurusan. Yang kedua, memeriksa proposal maupun LPJ dari lembaga eksekutif setiap mengadakan kegiatan yang mengambil dana DIPA. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada lembaga eksekutif yang tentang surat menyurat dan administrasi. Dan yang kedua ada komisi B, yaitu bagian advokasi dan hukum. Fungsinya yang pertama, membangun kesadaran hukum dan urgensi advokasi di lingkungan Republik Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang kedua, meningkatkan kapasitas intelektual sumber daya terkait fungsi legislasi. Yang ketiga, menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di kampus. Sedangkan yang ketiga ada komisi C, yaitu bagian keorganisasian dan kemahasiswaan. Fungsinya yang pertama, bersama komisi B membantu menyelesaikan masalah keorganisasian dan kemahasiswaan yang muncul di lembaga eksekutif yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, menciptakan suasana dan perilaku organisasi yang profesional pada spesifikasi tujuan masing-masing lembaga eksekutif. Dan yang ketiga, menjalin hubungan harmonis dan dinamis di tataran lembaga eksekutif dan birokrasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, yang kedua adalah materi tentang perkenalan DEMA Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi, DEMA adalah salah satu organisasi intrakampus yang menaungi semua jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. DEMA berfungsi sebagai fasilitator dan inisiator seluruh aspirasi dari seluruh warga Fakultas Sains dan Teknologi.
Fungsi Dema Fakultas Sains dan Teknologi adalah yang pertama, menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA fakultas lainnya dalam bentuk program kerja. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, di Dema fakultas ini memiliki dua kabinet, yaitu Kabinet Adhanu dan Kabinet Adhanma, dan juga memiliki 8 departemen, yaitu yang pertama Departemen Badan Pengurus Harian, yang kedua Departemen Dalam Negeri, yang ketiga Departemen Luar Negeri, yang keempat Departemen Riset dan Teknologi, dan yang kelima Departemen Seni Budaya dan Olahraga, dan yang keenam Departemen Komunikasi dan Informasi, yang ketujuh Departemen Kewirausahaan, dan yang kedelapan Departemen Keagamaan. Selain itu juga memiliki beberapa program unggulan, yaitu yang pertama Kramas atau kritik, masukan, dan saran. 2. React, response and act. Yang ketiga Safari eksekutif. Nah, itu tadi sedikit resume dari perkenalan SEMA dan DEMA dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.